Shalom bagi kita semua. Salam jumpa kembali di ibadah doa pengerja kita pada hari ini. Baik sahabat-sahabat doa semua, kita semua sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita dengarkan dulu hiburan sopan sikap kita dalam posisi berdoa. Semua itu bukan karena hebat dan gagah perkasa kami Bapa, tapi semua itu karena kemurahan hati-Mu yang tetap Kau berikan kepada kami. Bapa, kami anak-anak-Mu di sini berkumpul ikut dalam ibadah pengerja kami Yayasan Sola Gracia Medan. Berkati kami semua yang ambil bagian di dalam ibadah pengerja kami Bapa. Urapi kami satu persatu kami, satu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mampu melakukan pekerjaan yang Engkau amanahkan kepada kami. Bapa, dari awal sampai selesainya ibadah kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Bapa, tutup bungkus kami semua, anak-anak-Mu pekerja Yayasan Sola Gracia dengan kuasa darah Yesus. Bahkan keluarga yang bertalian darah dengan kami, tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, untuk anak-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mampukan dia untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu saja pada hari ini. Begitu juga bagi kami anak-anak-Mu semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Jadikan kami di dalam bertingkah laku, berpikir sebagai saksi-saksi-Mu yang hidup di dalam kami menjalani kehidupan kami, agar dari kehidupan kami orang bisa melihat sinar kemuliaan Kristus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan segala salah dan dosa-dosa kami, agar kami layak memanjatkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Soal satu dipakai jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahkan. Karena Allah sanggup untuk menyediakan
Mari saudaraku, kita menyembah Allah kita, Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kita percaya bahwa Yesus adalah juru mudi bagi hidup kita, juru mudi bagi kapal yang kita naiki. Mari dengan sungguh-sungguh kita menyembah Dia. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta
percaya Engkau Allah yang mengendalikan hidup kami. Engkau Allah yang menjadi juru undi kami. Engkau adalah nahoda yang luar biasa yang membawa kami di dalam jalan keselamatan dan hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah setiap pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, yang sungguh-sungguh menjadi perkenanan bagi nama-Mu ya Tuhan. Karena semua ini kami persembahkan kepada-Mu di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari semua kita yang diberkati Tuhan bersama saya kita katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Berkat kasih dan anugerah-Mu, Engkau lindungi kami Bapa, Engkau berikan kami kesehatan. Kami bisa mengikuti ibadah doa pengerja dengan baik. Pada saat ini juga kami Bapa menaikkan doa-doa sahabat kami. Kami berdoa Bapa memohon kepadamu agar seluruh masyarakat Indonesia ini patuh dan taat mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Kami juga berdoa untuk pasien COVID-19 ini yang sedang dirawat di rumah sakit dan juga yang diisolasi mandiri. Engkau berikan perlindungan kepada mereka, Engkau jauhkan mereka dari maut, Engkau berikan mereka kesembuhan, agar mereka bisa bersama-sama dengan keluarganya dan menjalankan aktivitasnya Bapa di sorga. Bapa, kami juga berdoa untuk tim medis. Engkau berikan kekuatan kepada mereka, agar mereka mampu melayani dan menjaga kesehatannya di dalam melayani mereka, supaya mereka sehat dan tidak tertular kepada COVID-19 ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kesiapan daripada rumah sakit dalam perawatan daripada pasien COVID-19 ini, supaya rumah sakit juga mempersiapkan tempat-tempatnya dan juga obat-obatnya dan segala sesuatu yang mendukung untuk pasien COVID-19 ini agar sembuh. Terlebih-lebih Bapak kepada tim para medisnya, dokternya, perawatnya juga, supaya mereka dapat melayaninya dengan sukacita. Di dalam mereka melayani dengan sukacita, pasien itu akan sembuh. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada mereka juga yang dilayani juga, Engkau juga memberikan pengharapan kepadanya agar mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau akan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang telah rela mati dan bangkit bagi kami, supaya kami hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Engkau di surga. Hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu secara khusus mempersiapkan waktu dan diri kami untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami telah memuji-muji Engkau oleh puji-pujian kami, dan saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya firman-Mu yang boleh kami dengar menjadi firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami, dan memimpin kami kepada kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena itu,
Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sejak demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati dan berbahagialah kita yang mendengar, terlebih kita yang melakukan firman Tuhan ini. Salam bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar memahami kitab Roma ini adalah satu kitab yang mengandung atau memiliki kebenaran-kebenaran teologis yang sungguh luar biasa. Kebenaran-kebenaran yang sangat menginspirasi, mengajarkan kepada kita, orang-orang yang sudah di dalam Yesus, bagaimana kita hidup. Di dalam awal ayat yang pertama dalam pasal 12 ini, ada satu kalimat dikatakan di situ. Ayat yang pertama tadi diawali dengan kata atau kalimat karena itu. Ya. Karena itu saudara-saudaraku. Berarti ada sebelumnya penjelasan Rasul Paulus, sehingga di pasal 12 ini dia melanjutkan kalimatnya karena itu. Nah, tentu pertanyaannya karena apa? Kalau kita membaca kitab Roma ini, dimulai pasal pertama sampai pada pasal yang ke-11, seperti saya katakan di awal tadi, ini memuat kebenaran-kebenaran Alkitabiah yang luar biasa tentang apa yang sudah Yesus kerjakan dalam diri kita, tentang apa yang sudah Tuhan lakukan bagi diri setiap orang percaya. Memang konteksnya di sini ini berbicara baik kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, apa itu? Kalau saya simpulkan secara sederhana, saudaraku dikasihi Tuhan, seolah-olah Paulus mengatakan, ketika kamu sudah percaya dengan kamu mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dibangkitkan oleh Allah dari kematian, dan mengaku di hati akan hal itu, sesungguhnya itulah yang menyempurnakan hidup di hadapan Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akukan itu di mulut kita, kita percaya itu di dalam hati kita, sesungguhnya pengakuan itu atau iman itu, itulah yang menyempurnakan kita di hadapan Tuhan. Sehingga hal-hal yang lain yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada awalnya, seperti berjuang untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat,
yang sebenarnya itu tidak bisa dilakukan dengan sempurna, sehingga itu tidak lagi memiliki arti apa-apa di dalam kaitannya tentang penebusan, tentang keselamatan, tentang pembenaran. Ya, itu yang Paulus katakan di pasal-pasal sebelumnya, bahwa sesungguhnya hukum Taurat itu tidak bisa memerdekakan kita, tetapi yang bisa memerdekakan kita adalah dari dosa, yakni penebusan oleh Yesus Kristus. Dan itu yang saya katakan tadi, yang menyempurnakan kita. Itu yang membuat kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi kudus dan suci di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Tidak perlu lagi ditambah dengan embel-embel yang lain. Ya. Tidak lagi dengan oleh karena kekuatan, kemampuan kita di dalam melakukan tuntutan hukum Taurat sehingga kita dibenarkan. Paulus mengatakan, itu cukup hanya oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, maka Rasul Paulus mengatakan di sini kepada jemaat di Roma, di ayat yang pertama tadi, karena itu, ya, karena kamu sudah dibenarkan di dalam Yesus, dikuduskan di dalam Yesus, karena kamu tidak lagi harus berjuang memenuhi tuntutan hukum Taurat supaya kamu dikuduskan, dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan dosa. Paulus mengatakan, sebagai ungkapan syukurmu, sebagai pengakuan imanmu bahwa engkau sudah menerima itu, dan kamu mengakui bahwa kamu sudah menjadi milik Tuhan, sudah dimerdekakan. Paulus mengatakan, yang perlu kamu lakukan apa? Yang perlu kamu kerjakan sebagai orang-orang benar selama kamu hidup di dunia ini apa? Kalau selama ini kamu lakukan dengan memenuhi segala tuntutan hukum Taurat, dengan segala upacara-upacara yang ada di dalamnya, sekarang bukan lagi itu yang kamu lakukan. Paulus mengatakan, ada 3 hal yang harus kamu lakukan sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, sebagai satu ucapan syukurmu kepada Tuhan, sebagai deklarasi imanmu bahwa engkau sudah sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, Paulus katakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu yang pertama. Di ayat yang ke-1 itu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jadi ada orientasi yang berbeda yang Paulus katakan di sini tentang tindakan, perbuatan yang mau kita lakukan dalam perjalanan hidup kita sebelum orang itu di dalam Yesus dan sesudah orang itu dalam Yesus. Kalau sebelum, yang perlu dilakukan adalah mengejar dan melakukan secara sempurna tuntutan hukum Taurat, tetapi sesudah percaya kepada Yesus, Paulus mengatakan, kamu harus mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau dalam tuntutan hukum Taurat harus mempersembahkan berbagai-bagai korban persembahan, ya, lembu yang jantan, yang tambun, ya, yang berlemak, dan berbagai macam. Tetapi setelah kita dalam Yesus, tubuh kita inilah yang perlu kita persembahkan sebagai korban syukur kita, sebagai korban ucapan terima kasih kita, sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Kita persembahkanlah tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana bentuknya? Oh, tentu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mengaplikasikannya adalah bagaimana setiap hari kita menjaga kekudusan hidup kita. Bagaimana setiap hari tubuh kita ini kita jaga supaya tidak tercemar dengan dosa, supaya tidak tercemar dengan segala keinginan-keinginan daging. Seluruh anggota tubuh kita ini
mata, hidung kita, mulut kita, tangan kita, seluruh tubuh kita ini jangan lagi kita persembahkan. Jangan lagi tubuh kita ini kita beri kepada hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus di sini, yang perlu kamu lakukan sekarang. Kenapa? Kenapa tubuh kita ini perlu kita persembahkan? Karena Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di bagian yang pertama, bagian akhir itu adalah ibadahku yang sejati. Kalau di dalam tuntutan hukum Taurat, ibadah yang sejati itu melakukan segala ritual, upacara seperti yang sudah diaturkan dengan seksama, tanpa ada cacat. Ya, itu adalah ibadah, dan itu tidak pernah disebut menjadi ibadah yang sejati karena tidak pernah orang Israel mampu dengan sempurna melakukan hal itu. Tetapi setelah kita di dalam Yesus, ibadah yang sejati itu bukan lagi terletak pada ritualnya, bukan lagi terletak pada upacaranya, tetapi ibadah sejati itu adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita ini seutuhnya sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Jadi bukan lagi upacara. Kita bisa beribadah seperti ini. Oke, kita sebut ini ibadah, tetapi ibadah yang sesungguhnya bukan ini. Ya, bukan. Ini perspektif kita dalam liturgika itu ibadah. Tetapi secara teologis, secara alkitabiah, ibadah itu adalah tubuh kita ini. Sama seperti kita mengatakan kita bernyanyi untuk Tuhan, itulah ibadah kita kepada Tuhan. Kita memberi kolekte kepada Tuhan, itu ibadah kepada. Dalam perspektif liturgika, itu ibadah. Tetapi lebih dalam, secara teologi, secara alkitabiah, ibadah yang sesungguhnya itu adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, jangan sampai terbalik. Ya, jangan sampai terbalik. Kita banyak melakukan upacara-upacara, ritual-ritual ibadah, pujian, penyembahan, dan berbagai macam, ada doa, ada puasa. Kita lakukan semua itu. Tetapi justru di sisi lain, kita tidak menjaga tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Nah, itu tidak ada artinya. Ya, itu tidak ada artinya. Dua-dua itu harus berjalan. Yang lebih utama mempersembahkan itu. Itu yang pertama. Yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma. Karena kamu sudah dibenarkan. Karena kamu sudah dikuduskan. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi karena kamu percaya kepada Yesus. Maka persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Karena itulah ibadahmu. Yang kedua. Apa yang Paulus katakan untuk kita lakukan dalam keseharian kita. Nah ini dia. Di ayat yang kedua dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang kedua yang perlu kita lakukan dalam keseharian kita, selain yang pertama tadi mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kudus, yang kedua adalah bagaimana kita dalam keseharian kita, anak-anak Tuhan, terlebih kita sebagai pendoa, pengerja, memiliki akal budi yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Ya. Yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus itu sendiri. Akal budi itu menyangkut berarti apa? Akal budi itu berarti menyangkut tentang intelektual kita, pengetahuan kita, pikiran kita. Nah berarti apa? Mindset kita itu juga sudah harus berubah. Ya. Cara pandang kita, cara kita menilai, cara berpikir kita juga sudah harus berubah ketika kita sudah di dalam Yesus. Ketika kita sudah mengaku sebagai orang percaya. Jangan lagi kita mengaku sebagai orang percaya, mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sudah dibenarkan oleh Yesus. Tetapi cara pandang kita, cara berpikir kita, akal budi kita masih tetap sama. Seperti pada waktu kita belum dibenarkan. Makanya Paulus mengatakan di situ perubahan itu harus jelas. Ya.
Bahkan disebut di situ, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, berarti harus ada perbedaan. Kalau serupa, ya berarti tidak ada bedanya sebagai orang-orang dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, berubah yang dimaksud di sini bukan seperti perubahan bunglon. Tahu bunglon ya? Artinya binatang bunglon itu ketika dia melompat ke pohon yang daunnya hijau, dia berwarna hijau. Ketika dia melompat ke pohon yang daunnya warna kemerah-merahan, dia berubah berwarna merah. Bukan itu. Itu juga namanya berubah. Tetapi perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang paling mendasar, perubahan yang paling prinsip, ya, yang tidak berubah-ubah oleh pengaruh lingkungan kita, yang tidak berubah-ubah berdasarkan situasi dan kondisi, tetapi perubahan itu didasarkan identitas kita sebagai orang-orang benar. Maka perubahan itu harus kita tunjukkan sebagai orang benar, hidupnya seperti apa. Sebagai orang benar, perilakunya seperti apa, cara berpikirnya seperti apa. Ya. Dan di sini dibuat contoh. Perubahan itu dapat dilihat dari akhirnya orang yang sudah mengalami pembaharuan budi, maka dikatakan di situ tadi di bagian B, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Jadi orang yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus, yang sudah mengalami pembaharuan akal budi, dia tahu, ya, mana yang Tuhan mau, mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang menyenangkan hati Tuhan, dan melakukan hal itu. Jadi tidak buta. Orang yang belum didiami oleh Roh Kudus, orang yang belum mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus, tidak tahu membedakan manakah itu yang baik dan mana yang buruk berdasarkan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang dalam diri seseorang lah yang bisa memberikan penjelasan itu. Maka Paulus mengatakan, kamu harus menjadi orang yang berubah loh. Tunjukkan perubahan itu dari cara berpikir menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana kehendak Tuhan. Itu sama seperti relasi kita dengan orang tua kita, antara anak dengan orang tua. Anak yang baik, anak yang taat, anak yang hormat akan orang tuanya, pasti tahu mana yang disukai oleh bapak dan mamanya, mana yang tidak. Anak yang benar-benar anak di tengah-tengah keluarga itu, yang betul-betul anak yang benar-benar taat dan takut akan orang tuanya itu, dia tahu kalau jam segini, kalau ini gak kulakukan, pasti mama bapakku tuh marah. Kalau jam segini aku belum mandi, papa mamaku marah. Kalau aku lakukan seperti ini, oh ini pasti menyenangkan mamaku nanti kalau pulang kerja. Tahu dia apa yang menyenangkan, apa yang baik bagi orang tua. Nah kita pun sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan, kita harus mampu memiliki cara berpikir, pengetahuan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan. Ya. Yang ketiga dikatakan di sini, di ayat yang ke-4 itu. Ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan untuk kita, dan seterusnya. Yang ketiga, Paulus mengatakan yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang benar yang sudah dikuduskan oleh Yesus, tadi mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Terus yang cara berpikir yang sudah diubah oleh Roh Kudus, kita buktikan itu di dalam implementasinya dalam setiap hari. Yang ketiga, melayani Tuhan, bersama-sama melayani Tuhan berdasarkan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Tadi disebut di situ, prinsipnya adalah orang-orang percaya itu disebut menjadi satu tubuh. Ya. Kalau satu tubuh berarti apa? Disebut tubuh ada tangan, ada kaki, ada hidung, macam-macam. Ya. Tetapi fungsinya berbeda-beda. Paulus mengatakan
Jika kamu sudah menjadi anak-anak Tuhan, jika kamu sudah hidup di bawah kasih karunia, selama kamu hidup di dunia ini, di dalam peranmu yang berbeda-beda berdasarkan karunia yang diberikan kepadamu, layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Maka disebut tadi di situ, di ayat yang ke-6 itu. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan-lainan menurut kasih karunia yang dikurahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang hendak menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang didiami oleh Roh Kudus, orang-orang yang sudah dibenarkan, terlebih orang-orang yang sudah memberi diri, berkomitmen melayani Tuhan. Ingat, mari melayani Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas, berdasarkan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Lakukan itu sebagaimana kita melakukannya untuk Tuhan. Dan itu pada waktu kita berada dalam pelajaran KPP, salah satu materi yang kita pelajari itu adalah bagaimana kita menemukan karunia kita. Supaya dengan itulah kita melayani Tuhan. Supaya dengan itulah kita mempermuliakan Tuhan. Supaya dengan karunia itulah nama Tuhan ditinggikan. Supaya dengan melayani berdasarkan karunia itulah kerajaan Allah semakin dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, rekan-rekan pengerja dan pendoa, sejauh mana kita sudah menyadari akan hal ini, tentang apa yang menjadi karunia kita. Jika kita sudah menyadari dan menemukan karunia itu, pertanyaan kedua adalah, sejauh mana kita sudah melakukannya? Adakah kita melayani Tuhan selama ini berdasarkan karunia itu? Atau hanya berdasarkan perasaan kita saja? Atau berdasarkan ikut-ikutan saja? Tapi hari ini di poin yang ketiga ini, Paulus mengatakan, seperti diawali ayat yang pertama tadi, karena itu, karena kamu sudah dibenarkan, layanilah Tuhan. Hai anak-anak Tuhan, hai para pendoa, hai para pengerja, ayo layanilah Tuhan berdasarkan karunia, bahkan dengan talenta-talenta yang ada padamu. Jangan berusaha, jangan mencoba melayani Tuhan berdasarkan dengan karunia yang ada pada teman kita. Padahal itu bukan pada bagian kita, itu bukan warna karunia kita. Jangan, itu akan menjadi kesia-siaan. Dan itu akan membuat saudara dan saya, jika itu prinsip yang kita lakukan, saudara akan menjadi orang yang terjebak dengan kemunafikan rohani. Engkau tidak akan pernah bisa menyenangkan Tuhan jika engkau melayani Tuhan bukan berdasarkan apa yang Tuhan percayakan kepadamu, bukan berdasarkan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan. Dan jangan pernah iri terhadap karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada orang lain. Tapi puas, bermegahlah di dalam karunia Tuhan berikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan tulus, dengan maksimal untuk Tuhan. Maka dengan itu engkau semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ini 3 bagian yang Paulus katakan, yang firman Tuhan katakan bagi kita dalam ibadah pengerja ini, yang harus kita lakukan di dunia ini sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang dibenarkan, terlebih sebagai orang-orang yang sudah berkomitmen memberi diri di ladang Tuhan. Yang pertama, saya ingin mengulangi kembali, persembahkanlah tubuhmu. Sekali lagi, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Karena itulah disebut ibadah yang sejati. Bukan ritual, bukan upacara, ibadah yang sejati. Itu penting. Tetapi ibadah yang sejati ketika kita mempersembahkan tubuh. Yang kedua tadi, milikilah pembaharuan akal budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Cara berpikirmu, mindsetmu, cara pandangmu dalam melihat kehidupanmu sehari-hari, melihat segala sesuatunya yang Tuhan ingin kerjakan dalam dirimu, maka kamu bisa membedakan mana itu kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak. Dan yang terakhir tadi, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh berdasarkan karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Saya yakin dan percaya
Jika 3 hal ini kita renungkan, kita sadari, dan kita berjuang melakukannya, saya yakin dampak kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, pasti Tuhan dimuliakan. Amin. Sejauh demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih jika Tuhan memberi kepada kami kesempatan boleh belajar mendengarkan firman-Mu kembali, khususnya mengingatkan kami tentang kapasitas kami, keberadaan kami sebagai orang-orang yang sudah Engkau benarkan lewat iman kami kepada Yesus Kristus. Bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami mengisi hari-hari kami. Tuhan tolong kami supaya kami mampu melakukan firman-Mu ini di tengah-tengah segala godaan, cobaan yang ada di depan kami. Kami tetap mampu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Di tengah-tengah segala goncangan dan tantangan yang ada, pengaruh-pengaruh globalisasi, pengaruh-pengaruh kemajuan zaman ini, kami tetap mampu untuk terus berpikir, memiliki cara pandang yang benar, sebagaimana cara pandang yang terus diperbaharui oleh Kristus dalam akal budi kami. Biarlah itu yang kami lakukan, itu yang kami jalankan. Dan kami akan terus berjuang dengan pertolongan-Mu, melayani-Mu Tuhan, berdasarkan karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Mampukan kami Tuhan, supaya hidup kami terus menjadi hidup yang efektif di tangan Tuhan, selama Tuhan mempercayakan kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, Kamu sudah selesai berbicara, menyampaikan kebenaran-Mu, tapi biarlah Roh Kudus terus mengerjakan firman-Mu, memateraikannya dalam kehidupan kami, bahkan akhirnya kami boleh dihidupi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam bagi kita semua. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Sahabat doaku, marilah kita bersama-sama memohon urapan dari Tuhan untuk dapat kita pakai 1 minggu ke depan dalam pelayanan kita. Kita sebagai penopang doa bagi bangsa dan negara kita, bagi pelayanan kita, bagi gereja kita, dan bagi keluarga kita. Mari kita oleskan minyak di kepala kita. Tuhan urapi pikiran kami, supaya pikiran kami selaras dengan pikiran Kristus yang begitu setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua telinga kita. Tuhan urapi kedua telinga kami, supaya kami peka mendengar suara kebenaran Tuhan, sehingga kami dapat membedakan suara dunia ini dan suara Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua mata kita. Tuhan urapi kedua mata kami, supaya kami tetap fokus melihat dan memandang kemuliaan Tuhan. Dan kami melihat begitu banyak tuaian yang siap dituai, dibawa kepada Tuhan, sehingga mereka mengaku dengan mulut lidah bibir mereka bahwa Tuhan adalah juru selamat kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hidung kita. Tuhan urapi hidung kami, supaya kami bisa membedakan roh dunia ini dan roh yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di mulut lidah bibir kita. Tuhan urapi mulut lidah bibir kami, supaya setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir kami adalah perkataan-perkataan berkat. Segala perkataan-perkataan kutuk kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Tapi biarlah kami senantiasa menyampaikan shalom, damai sejahtera kepada setiap orang yang kami temui. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di tengkuk kita. Tuhan urapi mata kecil kami, supaya memori-memori yang ada di pikiran kami adalah memori yang pindah bersekutuan kami dengan Tuhan. Segala memori-memori yang tidak baik, yang selama ini mengintimidasi kami, semuanya kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua tangan kita. Tuhan urapi kedua tangan kami, supaya kami senantiasa siap untuk melayani setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Kami setia senantiasa melayani untuk orang-orang yang membutuhkan topangan. Kami siap senantiasa, karena kami tahu Tuhan yang akan memakai kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hati kita. Tuhan urapi hati kami, supaya hati kami seperti hati-Mu Yesus Kristus, yang penuh dengan belas kasihan, yang senantiasa berempati kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di pusat kita.
Urapi pusara kami Tuhan, supaya segala kutuk-kutuk nenek moyang kami, kutuk-kutuk dari leluhur kami, semuanya diputuskan di dalam nama Yesus. Kutuk akan diubahkan menjadi berkat. Tidak ada kutuk yang mengikat kami, begitu juga kepada keturunan kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua kaki kita. Tuhan, urapi kedua kaki kami, supaya di dalam setiap kami melangkah untuk mengabarkan kabar kebenaran firman. Kami senantiasa siap untuk diutus kemana Tuhan utus kami, untuk mengabarkan Injil kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Inilah kami siap Tuhan utus, supaya kebenaran firman Tuhan itu benar-benar sampai kepada siapa yang Tuhan pilih untuk disampaikan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di tumit kita. Tuhan, urapi tumit kami. Di dalam setiap kami melayani, banyak kuasa-kuasa roh-roh jahat yang ingin mengintimidasi kami. Pada saat ini semuanya roh-roh jahat, apapun itu yang mengintimidasi kami, kami kebaskan di dalam nama Yesus. Tidak ada serangan balik kepada kami, kepada keluarga kami, kepada pelayanan kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima urapan dari Tuhan. Dari ubun-ubun kepala sampai ke ujung kaki kami sudah diurapi. Terima kasih Bapa yang di surga, kami siap untuk menjadi penopang, pendoa syafaat bagi bangsa dan negara kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami, bagi pelayanan kami. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Marilah kita persiapkan diri kita untuk memakai perlengkapan senjata Allah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat yang di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman untuk memadamkan panah api si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita angkat kedua tangan kita. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat ada padaku, roh pengertian ada padaku, roh nasihat ada padaku, roh keperkasaan ada padaku, roh pengenalan akan Tuhan ada padaku, roh takut akan Tuhan ada padaku. Ketujuh roh Allah ada padaku. Untuk itu aku mau menyerukan nama Yesus sebanyak 7 kali. Yesus, 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 Yesus. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus kita jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Untuk itu aku mau bersorak-sorai serta menyerukan haleluya sebanyak 4 kali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Di mana pada saat ini Tuhan kami sudah selesai menjalankan ibadah pengajar kami ya Bapa. Tuhan kami percaya Bapa, Engkau yang mengurapi kami satu persatu hamba-hamba-Mu, sehingga kami mendapat kekuatan yang baru yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, apa yang sudah kami dengar di dalam ibadah pengajar kami Tuhan, itu beri kekuatan di dalam kehidupan kami, dan kami kuat Bapa di dalam pelayanan kami Bapa. Dan kemanapun kami Kau utus Tuhan, Kau tetap menyertai kami, karena Kau yang selalu memberkati kami ya Bapa. Tuhan, dan di mana kami sudah selesai menjalankan ibadah pengajar kami, Tuhan, nama-Mu terpuji di dalam ibadah pengajar kami ya Bapa. Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sementara kami juga Tuhan, kami sudah selesai menjalankan ibadah ini, Engkau yang memberkati kami satu persatu hamba-hamba-Mu ya Bapa. Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan datang kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.